Di kaki Gunung Candrageni, yang puncaknya selalu tertutup mega mendung berwarna merah tembaga, terdapat sebuah kadipaten yang seolah terhapus dari ingatan sejarah, bernama Jati Sungsang. Langit di atas Jati Sungsang tidak pernah benar-benar biru. Ia selalu tampak seperti kain kafan tua yang kusam, lembab oleh hawa magis yang merembes dari rekahan bumi di sekitarnya. Di sana hidup seorang lelaki tua bernama Sabda, seorang mantan resi yang telah lama mengasingkan diri di sebuah gubuk bambu yang berdiri tegak di atas tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Sabda bukan orang biasa. Penduduk desa percaya bahwa ia adalah penjaga terakhir dari segel gaib yang menahan luapan amarah dari kawah. Chandra di muka yang menurut kabar burung merupakan mulut neraka di tanah Jawa. Kesunyian Sabda pecah pada suatu malam Jumat Kliwon. Ketika angin mati dan api di pelitanya mendadak berubah menjadi hijau zamrud yang berpendar aneh. Dari bawah tanah yang ia pijak, muncul sebuah suara parau yang memanggil namanya. Sebuah panggilan yang terasa seperti gesekan amplas pada tulang belulang. Sabda, Sabda, kembalikan apa yang kau curi dari gerbang kawah, atau biarkan seluruh Jati Sungsang menjadi tumbal bagi rasa laparku. Bisik suara itu bergetar di sela-sela dinding bambu. Lelaki tua itu hanya terdiam. Jemarinya yang keriput meraba tasbih kayu cendana yang kini terasa panas membara, seakan kayu itu sedang berteriak minta tolong. Iman yang selama ini ia pupuk dalam meditasi bertahun-tahun mendadak goyah, digempur oleh gelombang kegelapan yang belum pernah ia temui, bahkan dalam mimpi terburuknya. Suara itu bukan sekadar bunyi, melainkan proyeksi dari ribuan penyesalan manusia yang mati tanpa sempat meminta maaf, yang kini menuntut keadilan di alam bawah. Keesokan harinya, pemandangan mengerikan menyambut fajar. Seluruh aliran sungai di desa itu berubah menjadi merah kental, dan ikan-ikan mengapung dengan perut yang berisi ulat-ulat hitam berbisa. Sang adipati, seorang bangsawan muda bernama Mahesa, mendatangi pondok Sabda dengan langkah gontai dan mata yang bengkak karena kurang tidur selama berhari-hari. Mahesa membawa sepucuk keris pusaka yang bilahnya telah retak 1000, sebuah tanda bahwa pelindung gaib kerajaan Jati Sungsang telah kalah bertarung melawan sesuatu yang tak kasat mata. Resi Sabda, gerbang di kawah Candrageni telah terbuka sedikit. Rakyatku mulai mendengar bisikan yang menyuruh mereka untuk saling membunuh, ucap Mahesa dengan suara bergetar. Sabda tahu ini adalah takdir yang tak bisa ia hindari lagi. Panggilan itu adalah ujian akhir bagi kewarasannya, sekaligus penebusan atas dosa masa mudanya di istana. Dengan hanya berbekal tongkat kayu jati dan seuntai doa yang hampir terlupa, Sabda melangkah menuju puncak gunung saat matahari mulai tenggelam dalam pelukan kegelapan. Perjalanan menuju puncak Candrageni adalah perjalanan menembus ruang antara pepohonan. Di sana tampak seperti tangan-tangan raksasa yang mencoba menarik langit jatuh ke bumi. Udara di lereng gunung itu terasa seperti uap belerang yang dicampur dengan bau kemenyan busuk, mencekik setiap tarikan napas Sabda yang semakin berat. Setiap langkah kaki Sabda di atas tanah berpasir hitam itu memicu suara jeritan yang seolah muncul dari dalam batu-batu besar yang ia lewati. Ingatkah kau, Sabda, saat kau membiarkan saudaramu mati demi gelar resi ini? Sebuah suara muncul dari balik semak-semak yang tampak seperti rambut manusia. Sabda menutup mata, mencoba memusatkan batinnya. Namun bayangan darah yang tumpah di masa lalu justru semakin nyata terpampang di balik kelopak matanya. Sesampainya di bibir kawah, ia melihat pemandangan yang sanggup meruntuhkan iman siapapun. Sebuah pusaran energi hitam yang berdenyut seperti jantung raksasa. Di tengah pusaran itu, muncul sesosok makhluk yang disebut sebagai Sang Banaspati Agung. Entitas api hitam yang menjadi sipir di penjara jiwa-jiwa terkutuk. Banaspati itu tidak memiliki wajah. Hanya ada satu lubang besar di tengah dadanya yang memperlihatkan siksaan abadi yang dialami oleh para penghuni neraka. Kau datang untuk menutup gerbang ini, Resi Tua, ataukah kau datang untuk menyerahkan dirimu sebagai kepingan terakhir yang kami butuhkan? Tanya Banaspati dengan tawa yang merobek kesunyian. Sabda merasakan lututnya lemas. Kekuatan magis dari makhluk itu menekan jiwanya hingga ia merasa seperti sebutir debu di tengah badai api. Ia mencoba membaca mantra perlindungan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru berubah menjadi belatung yang jatuh ke tanah dan menggeliat kelaparan. Kewarasannya mulai terkelupas lapis demi lapis saat ia melihat bayangan rakyat Jati Sungsang yang sedang berjalan menuju kawah ini, seperti barisan semut yang kehilangan arah. Mereka semua bermata kosong. Mulut mereka meracaukan nama Sabda, menuduhnya sebagai penyebab
dari segala penderitaan yang sedang mereka alami. Lihatlah pengikutmu. Sabda, mereka menderita karena kau memilih untuk hidup sebagai pertapa dan mengabaikan jeritan mereka selama ini. Goda, Sang Banaspati. Tekanan psikis itu membuat Sabda mulai meragukan apakah jalannya selama ini benar, ataukah ia hanyalah seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab duniawi. Di saat genting itu, ia teringat pesan gurunya bahwa neraka yang paling kejam bukanlah yang berisi api, melainkan yang berisi keraguan akan kasih sayang Sang Pencipta. Sabda mengambil posisi sila di atas batu yang panas, mengabaikan rasa sakit yang mulai membakar kulit pahanya, dan memulai meditasi tingkat tinggi yang disebut Moti Sejorening Yurip. Ia mematikan seluruh panca inderanya, membiarkan suara-suara neraka itu lewat begitu saja seperti angin lalu, tanpa memberikan reaksi sedikit pun. Hal ini membuat Sang Banaspati marah. Ia mengirimkan ribuan bayangan hantu kelaparan untuk mencabik-cabik batin Sabda dengan ingatan-ingatan paling memilukan. Sabda melihat dirinya sendiri di masa depan, membusuk di dalam kawah ini sambil terus memanggil nama Tuhan yang tak kunjung menjawab. Namun, Sabda justru tersenyum di dalam batinnya. Ia menyadari bahwa panggilan misterius itu hanyalah pantulan dari ketakutannya sendiri yang termanifestasi menjadi monster. Kau tidak memiliki kuasa atas aku, karena kau hanyalah bagian dari diriku yang belum aku maafkan, ucap Sabda dalam hatinya, bergema ke seluruh penjuru kawah. Seketika itu juga, api hitam Sang Banaspati mulai meredup, kehilangan bahan bakar yang selama ini berasal dari rasa takut dan bersalah milik Sabda. Keris pusaka Mahesa yang tadi retak, tiba-tiba terbang dari kejauhan dan menancap tepat di tengah pusaran energi hitam, memicu ledakan cahaya keemasan. Cahaya itu bukan berasal dari matahari, melainkan dari sisa-sisa kesucian jiwa Sabda yang meledak keluar karena ia telah berhasil menaklukkan kegelapan di dalam dirinya. Gerbang Chandrageni mulai menutup dengan suara gemuruh yang dahsyat, seolah-olah bumi sedang menjahit kembali lukanya yang menganga. Sabda terlempar jauh oleh gelombang energi tersebut, tubuhnya menghantam dinding batu hingga tulang-tulangnya retak, namun batinnya terasa seringan kapas. Saat ia membuka mata, Sang Banaspati telah hilang, menyisakan hawa dingin yang menenangkan di puncak gunung yang tadinya membara. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Sabda menyadari bahwa separuh jiwanya kini tertinggal di dalam kawah untuk menjaga segel itu dari dalam secara permanen. Yakini mankhadi manusia bayangan, seseorang yang hidup di dunia namun tidak lagi memiliki bayangan di bawah sinar matahari. Penduduk desa Oksurayang kini berganti nama menjadi Jati Sungsang, kembali terbangun dari trans mereka dengan perasaan bingung namun lega. Adipati Mahesa menemukan Sabda di lereng gunung dalam keadaan sekarat, namun dengan wajah yang memancarkan cahaya kewibawaan yang tak tertandingi. Resi, apa yang terjadi di atas sana? Suara-suara itu. Mereka telah pergi, tanya Mahesa sambil memapah tubuh tua itu. Sabda hanya menunjuk ke arah puncak gunung dan berbisik, jagalah hati rakyatmu, karena gerbang itu hanya akan terbuka jika kebencian lebih besar daripada cinta di tanah ini. Sabda menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang bisu, karena lidahnya telah kaku oleh rahasia-rahasia neraka yang tidak boleh diucapkan kepada manusia biasa. Jati Sungsang tumbuh menjadi kadipaten yang makmur. Namun selalu ada aturan tak tertulis, bahwa tidak boleh ada yang mendaki puncak Chandrageni saat malam Jumat Kliwon. Misteri panggilan itu tetap menjadi dongeng pengantar tidur yang menakutkan. Namun bagi Sabda, itu adalah melodi abadi tentang perjuangan manusia melawan sisi gelapnya sendiri. Di malam-malam tertentu, para pemburu sering melihat sosok kakek tua tanpa bayangan berdiri di bibir kawah, seolah sedang bercakap-cakap dengan angin. Beberapa orang percaya bahwa Sabda sebenarnya sudah mati saat gerbang itu tertutup, dan yang mereka lihat hanyalah sisa ingatan semesta yang menempel pada bebatuan gunung. Namun, bagi mereka yang memiliki kepekaan batin, suara Sabda terkadang masih terdengar lewat gemericik air sungai, membisikkan doa-doa perlindungan bagi seluruh Nusantara. Pengaruh kegelapan dari Chandrageni ternyata tidak berhenti begitu saja. Ia mulai merayap ke karejan-karejan tetangga seperti Galuh dan teluk-teluk di sekitarnya. Banyak resi muda yang mencoba meniru pencapaian Sabda, namun kebanyakan dari mereka justru berakhir gila karena tidak siap menghadapi cermin jiwa mereka sendiri. Hal ini membuktikan bahwa iman bukan sekadar menghafal kitab, melainkan keberanian untuk menyelam ke dasar kegelapan tanpa menjadi bagian darinya. Legenda suara dari balik neraka akhirnya menyebar hingga ke pesisir, menjadi pengingat bagi para pelaut agar selalu menjaga lisan saat melewati perairan dekat Gunung Chandrageni. Di suatu masa yang jauh,
Setelah sabda tiada, seorang pemuda datang ke bekas reruntuhan pondoknya untuk mencari jawaban atas suara misterius yang ia dengar di mimpinya. Pemuda itu menemukan sebuah prasasti batu yang tertanam di bawah pohon beringin tua, dengan tulisan aksara kuno yang masih terbaca jelas. Barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, ia akan menemukan hantu. Barang siapa mencari Tuhan di dalam dirinya, ia akan menghadapi neraka terlebih dahulu. Kalimat itu memicu gelombang pemahaman baru bagi sang pemuda, yang ternyata adalah keturunan jauh dari Adipati Mahesa. Perjalanan mencari jati diri memang selalu melibatkan risiko kehilangan kewarasan. Karena kebenaran seringkali terlalu tajam untuk dipahami oleh logika yang tumpul. Sabda telah memberikan cetak biru tentang bagaimana cara bertahan dalam kegelapan tanpa harus memadamkan cahaya di dalam dada. Langit Jati Sungsang perlahan mulai menampakkan warna aslinya. Sebuah biru pucat yang memberikan harapan baru bagi generasi mendatang. Namun, di bawah tanah yang tenang, api purba itu tetap menyala, menunggu saat di mana manusia kembali rakus dan penuh amarah untuk bisa meledak kembali. Kehidupan di Nusantara selalu menjadi tarian antara yang sakral dan yang profan, antara doa yang naik ke langit dan kutukan yang merangkak dari bumi. Sabda bukan pahlawan yang mengalahkan musuh dengan pedang, melainkan seorang saksi yang bertahan hidup dengan integritas batinnya yang utuh. Cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik kemegahan budaya kita, tersimpan sisi gelap yang menuntut kewaspadaan dan kemurnian hati setiap saat. Jangan pernah meremehkan bisikan kecil yang muncul saat kau sendirian. Karena itu, mungkin adalah awal dari panggilan yang akan mengubah hidupmu selamanya. Iman adalah sauh di tengah samudera penderitaan. Dan tanpa sauh itu, kita hanyalah serpihan kayu yang dipermainkan oleh ombak takdir. Sabda telah membuktikan bahwa meskipun raga hancur, jiwa yang teguh dapat menghentikan aliran neraka sekalipun. Kini, Gunung Chandrageni berdiri tegak sebagai monumen bagi mereka yang berani menghadapi diri sendiri. Suara dari balik neraka itu kini telah menjadi bagian dari orkestra alam. Sebuah nada rendah yang memberikan kedalaman bagi lagu kehidupan di bumi Nusantara. Setiap kali fajar menyingsing di Jati Sungsang, kabut yang naik dari lembah seolah membawa pesan damai dari sabda bagi mereka yang masih berjuang. Kita semua adalah peziarah di atas tanah yang penuh misteri ini, berjalan di antara makam para leluhur dan masa depan anak cucu kita. Jaga imanmu, jaga kewarasanmu, karena panggilan itu bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, tanpa peringatan. Sabda telah tiada, namun suaranya abadi dalam setiap hembusan angin yang menggoyang dedaunan di Jati Sungsang. Kesadaran kolektif rakyat Nusantara pun mulai terbangun, menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah makhluk dari luar, melainkan ego yang tak terkendali di dalam. Pelajaran dari sabda mengalir ke sungai-sungai, menyuburkan sawah dan pikiran, menciptakan tameng gaib yang tak terlihat namun kuat. Namun, kegelapan selalu punya cara untuk berevolusi, mencari celah baru dalam keraguan manusia modern yang mulai meninggalkan tradisi luhur. Inilah mengapa naskah ini ditulis, agar kau tidak lupa bahwa ada kekuatan yang lebih besar di balik realitas yang kau lihat sehari-hari. Setiap paragraf dalam naskah ini adalah langkah kaki sabda, menuntunmu melewati lembah bayang-bayang, menuju puncak kesadaran. Jangan biarkan dirimu menjadi mangsa bagi suara-suara yang menawarkan kemudahan dengan bayaran jiwamu. Bertahanlah seperti batu karang di tengah deburan ombak. Tetap dingin, meskipun dunia di sekitarmu terbakar oleh kebencian. Sabda adalah simbol dari ketahanan batin yang seharusnya dimiliki oleh setiap insan yang mengaku beriman. Nusantara kita kaya akan cerita seperti ini. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menguatkan akar spiritualitas kita. Di detik-detik terakhir narasi ini, bayangkan dirimu berdiri di samping sabda di puncak gunung itu, menatap ke dalam kawah tanpa rasa takut. Rasakan keheningan yang ia rasakan, kedamaian yang muncul setelah badai besar berlalu dari dalam pikiranmu. Suara dari balik neraka itu kini hanyalah gema yang menjauh, kehilangan taringnya di hadapan cahaya kesadaranmu. Kau adalah tuan bagi pikiranmu sendiri, dan tidak ada iblis atau hantu yang bisa masuk tanpa izin darimu. Ingatlah naskah ini saat kau merasa dunia mulai menekankan kegelapannya padamu. Ingatlah perjuangan sabda di Chandrageni. Mari kita tutup lembaran cerita ini dengan sebuah janji untuk selalu menjaga cahaya di dalam diri kita masing-masing. Semoga kisah resi sabda dan rahasia Jati Sungsang ini memberikan kekuatan baru bagi jiwamu yang mungkin sedang lelah. Perjalanan panjang ini akhirnya sampai pada titik di mana kata-kata tidak lagi dibutuhkan. Hanya rasa yang tertinggal di dalam dada. Kegelapan mungkin abadi, namun cahaya selalu menemukan cara untuk membelahnya, sekecil apapun pendarannya.
Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kalian merasakan getaran mistis dalam kisah ini, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra, agar kita terus bisa merawat warisan cerita Nusantara yang penuh makna ini.